dengan Nina di sini, masih di channel Trans ID, dan kita lagi di PO Dreamliner, guys. Ikuti terus ya, kita mau ke lihat unit-unitnya. Di situ ada beberapa unit, dan kita nanti bakal ngobrol bareng owner PO Dreamliner. Siapa dia? Yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Nina, dan kali ini maaf banget Salmanya lagi gak enak badan, jadi di sini diwakili sama Nina dulu ya, guys. Oke. Masih di Trans ID dan kita akan ngobar bareng owner PO dari Dreamliner. Kita kenalan dulu ya, guys ya. Dengan Mas Adi. Mas ya, harus Mas Adi, nggak boleh Bapak ya. Iya, Mas aja. Mas aja. Jadi boleh ya Mas Adi. Boleh. Dari PO Dreamliner. Kita dari Trans ID mau tanya nih Mas Adi ya. Oke. Bagaimana sih sejarah dari PO Dreamliner ini? Iya. Sejarahnya kita mulai dari akhir 2018 sebenarnya. Oh. Akhir-akhir 2018 kita melihat pariwisata Indonesia lagi bagus-bagusnya. Nah, kita pengen juga menjadi bagian dari pariwisata itu sendiri. Makanya kita berdiri tahun 2018 akhir. Nah, itu ceritanya mulai Dreamliner tuh ada di Indonesia ya. Dari Gitu. tahun 2018 ya, akhir betul. Jadi bukan ini ya, turun-temurun gitu ya. Jadi bisnis mandiri dong. Bukan bisnis warisan ya. Ini Iya. patut diacungi jempol ya, karena mandiri kan. Ya, mandiri betul, benar-benar dari kita sendiri, mulai dari nol ya, kita bangun dari nol. Kita nggak ada background bis gitu ya, kita baru benar-benar hanya ngelihat bahwa pariwisata berkembang, ada kebutuhan di situ. Nah, kita pengen jadi satu bagian dari pariwisata itu. Jadi pariwisata. Ya, Jadi betul. ini adalah PO Dreamliner khusus untuk pariwisata. Ya, bis pariwisata. Oh, ada berapa unit sampai saat ini? Kita ada 8. Ya, 8 ya, unit. kita ada 8. Betul. Nah, tapi kita juga masih ada yang di karoseri, Ya. masih ke pending gara-gara COVID ya. COVID ya. Iya, jadi COVID is everything sekarang. Kalau motivasi sendiri kok karena dulu kan backgroundnya bukan dari travel mungkin ya. Iya. Kemudian mau nyoba gitu untuk bisnis PO gitu. Apa motivasinya dulu gitu? Motivasinya tadi ya, jadi kita pengen pariwisata Indonesia ini benar-benar lebih bagus gitu kan, dan kita melihat ada peluang bisnis di situ. Karena saya lihat juga waktu itu ya, bukan waktu sekarang, bis pariwisata terutama itu sedang berkembangnya gitu. Di Indonesia banyak banget, ditandai dengan apa kan gitu ya, dengan banyak sekali bermunculan bus-bus pariwisata yang memang berlomba-lomba untuk bagaimana meramaikan dunia pariwisata Indonesia itu sendiri. Motivasinya cuma dari situ aja. Jadi bagaimana caranya kita juga ikut partisipasi menghidupkan pariwisata Indonesia. Itu aja sebenarnya motivasinya. Ya. Kalau tentang penamaan namanya juga nama adalah doa gitu ya. Kalau dibilang orang nama adalah doa. Kenapa untuk PO Dreamliner ini dinamakan Dreamliner gitu? Iya. Dreamliner itu sendiri saya ambil dari dream ya. Dream ini impian sebenarnya. Nah, Ya, impian setiap orang. Dan biasanya sih orang pengennya mimpinya mimpi yang indah ya pasti ya. Pasti. Nah, itu juga yang saya bayangin. Jadi filosofi orang traveling itu adalah dia pengen benar-benar menikmati perjalanan. Nah, itu yang kita jadi semangat gitu. Kita pengen impian untuk berwisata yang nyaman ya, yang dengan bis yang oke, yang bagus, yang sesuai dengan impian kita lah. Saya pikir semua orang mimpi untuk traveling around the world. Benar-benar pengen perjalanan itu nyaman sesuai dengan impian. Makanya dengan muncul impian ya kita. betul.
Jadi maka disitulah muncul namanya Dreamliner. Dreamliner itu maksudnya apa sih gitu? Kadang-kadang juga banyak pertanyaan sih. Apa ini Dreamliner? Dreamliner di kami artikan itu adalah bis impian sebenarnya. Liner itu sendiri kan sebenarnya adalah alat angkut ya, bahasanya alat angkut. Nah tapi kita di pariwisata kita lebih condong ke memang bus. Jadi Dreamliner ini sama dengan bus impian sebenarnya. Impian semua orang traveler lah supaya nyaman. Bis impian guys. Bis impian. Siapa yang di sini kita akan mewujudkan mimpi bersama Betul, gitu ya. betul. Gitulah. Jadi kita lagi ada di salah satu unit dari Dreamliner ini. Kita bisa lihat ya di sekelilingnya. Ini penempatan seatnya ini loh yang bikin wah gitu, karena hadap-hadapan, ada mejanya gitu kan. Ini sebenarnya idenya bagaimana sih kok bisa gitu mas? Iya, ini konsepnya adalah kita kasih nama Dream Bus Cafe ya. Dream Bus Cafe. Jadi idenya muncul ketika waktu ada pandemi, kita pengen hangout gitu kan, pengen hangout, kumpul sama teman, tetapi juga memperhatikan protokol kesehatan ya, terutama untuk physical distancing seperti itu. Dan lebih ke belakang adalah kita pengen imun ya, baliknya ke imun lagi. Saya percaya bahwa dengan kita hatinya senang, kita jalan-jalan, kita hangout sama teman, itu bisa meningkatkan imun ya. Dengan catatan apa ya, ayo kita set sedemikian rupa supaya tidak malah menambah penularan COVID dan segala macam. Makanya kita set up seperti ini, kita bisa ngobrol bareng, makan dan segala macam, tapi kita udah atur nih jaraknya ya kan, nggak boleh karena kapasitas bus normal sebenarnya adalah sekitar 50. Nah kita ambil separuhnya, kita ambil 26 seat. Nah kan berarti dari jumlah orang sendiri udah terkontrol di situ. Nah lain dari itu sebenarnya tadi untuk ningkatin imun dengan cara yang berbeda. Waktu itu idenya adalah bagaimana menikmati kafe itu tetapi yang view-nya, suasananya itu berbeda setiap detik, berubah. Karena bis ini berjalan. Ya. Dia city tour, kita akan lihat kanan dan kiri, setiap saat view-nya akan beda. Betul. Nah, itu selling point ketika kami create namanya Dream Bus Cafe. Jadi ini adalah salah satu cara terobosan. Iya. Kalau misalkan nih ada teman-teman dari Trans ID pengen pesen atau pengen sewa gitu, pengen dong ngerasain Dream Bus Cafe yang setiap detiknya berbeda gitu kan. Bagaimana sih mas? Ya gampang kok, itu tinggal kontak kami aja gitu ya, tinggal kontak, nanti bisa ini anytime ya, kapan aja teman-teman memang mau jalan, kapan kita siap. Artinya kalau sekarang ini memang kita tidak ada regular schedule, tapi kita bisa based on request, misalnya oke, besok atau minggu depan kita mau rame-rame cuma jalan, nah itu bisa. Jadi tinggal kontak ke saya aja atau nanti bisa ke Instagram Dreamliner ya. Instagramnya ada apa? Dreamliner Bus. Dreamliner Bus. Nanti di bawah ini ada. Ya bisa kontak di situ, nanti bisa reservasi di sana. Reservasi dulu. Ya. Untuk fasilitasnya gimana? Fasilitas Dream Bus Cafe itu kita ada 26 seat ya, ada mejanya juga seperti ini, terus nanti dilengkapi dengan kita ada makanan ya, ada mealnya. Kalau nggak puasa gitu ya, kita ada mealsnya, juga kita ada es krim itu. Jadi memang kita buat sesuatu yang berbeda, karena saya setuju bahwa sesuatu harus distinktif. Kalau kita sama nanti kita nggak ada pembeda ya, bukan apa-apa gitu. Jadi kita ada es krim, kita makan, ada kayak di pesawat lah sebenarnya, kita ada troli berjalan di situ, welcome drink di situ, ada soft drink, ada kopi, ada susu. Sebenarnya tinggal pilih di sana, dan juga kita punya main course ya, ada makanan beratnya juga seperti itu. Dan terakhir closingnya nanti kita bagiin es krim. Ya jadi lengkap banget, itu benar-benar works. Iya, benar-benar memang konsep perjalanan impian tadi gitu, kita sesuatu yang berbeda. Kita jalan, view-nya udah beda, setiap detik berubah. Terus tadi sambil jalan juga kita nggak bengong ya. Kadang-kadang perjalanannya cuma nunggu sampai kapan nyampe, enggak. Kita bikin sesuatu yang menarik dan interaktif. Di situ juga ada tour leadernya. Tour leader nanti ada interactive game.
Ya, seperti itu Dream Bus Cafe. Kalau itu kan dari Dream Bus Ya, Cafe. Dream Bus Cafe, Ya, kalau betul. misalkan dari bisnya yang Dreamliner sendiri fasilitasnya apa? Fasilitasnya satu, kita punya seat dua-dua. Jadi maaf kita belum punya 23 ya, karena memang kami segmented. Kita ada segmentasi pasar, kita memang yang eksekutif ya. Jadi kita ambil yang seat dua-dua. Terus nanti kita juga ada bantalan selimut, kita juga ada seperti itu ya. Terus free wifi. Terus untuk apa namanya, hiburannya juga kita udah full entertainment, kita pakai Android. Ya, jadi nggak lagi musim ya pakai misalnya CD atau USB, nggak. Jadi kita sudah pakai apa namanya, platform internet, semuanya mau apa aja ada di situ. Itu. Terus TV kita ada 8 TV LCD. Terus ya seperti inilah. Ini sama, jadi bus-bus yang biasanya reguler pun untuk lightingnya sama, audionya sama, terus fasilitas tadi ya saya sebutin ada bantal, ada selimut. Nah bedanya lagi di sini saya harus kasih tahu ya apa yang pembeda kami dengan yang lain. Sebenarnya kalau fasilitas bus relatif sama dengan bus yang lain, saya bilang gitu ya, relatif ya. Tapi yang membedakan di kita adalah ini nih janji saya gitu, janji kami manajemen itu kalau dengan Dreamliner insya Allah kenyamanan yang kita utamakan. Seperti contoh dengan kru, ini kru udah benar-benar rohnya ya. Kalau misalnya sekedar bus saya pikir semuanya hampir sama, tapi kru kami jamin bahwa kami udah berbeda artinya positif ya. Jadi satu, mulai dari penampilan, kru kami driver wajib pakai dasi gitu ya. Kalau nanti apa misalnya kok ada Dreamliner nggak pakai dasi, udah deh pasti ini jaminan bahwa mereka pakai. Bukan masalah dasinya, tetapi itu filosofi lagi ya. Saya yakin kalau dia tampil rapi dan segala macam, ke belakangnya saya yakin itu udah pasti service excellent gitu. Jadi mereka benar-benar kita didik untuk memberikan pelayanan yang prima. Jadi kita juga nggak mau asal jalan, enggak. Termasuk co-driver itu juga mereka wajib gitu untuk pakai sepatu, seragam. Nggak ada lagi nanti cerita di jalan lagi on board dia pakai sendal, itu nggak mungkin di kami. Jadi seperti itu yang kita tawarkan gitu ya. Jadi benar-benar kita pengen melengkapi nama Dreamliner ini sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Jadi dari mata turun ke hati Ya. gitu ya. Jadi kita melihat penampilannya, Ya, kalau betul. penampilannya rapi, bagus. Jadi kan senang gitu Betul. ya. Karena kami yakin dengan ini apa namanya, first impression ya. First impression in 60 second itu benar-benar kesannya itu muncul di 60 detik pertama gitu ya. Jadi kita lihat drivernya, krunya rapi, senyum, sapa, itu kan customer ya yang mau wisata itu kan benar-benar seneng lihat kesan pertamanya. Insya Allah kesan ke belakang juga bagus gitu kan. Gitu. Oh ya, kami punya motto, punya tagline ya. Punya motor. Tagline kalau sering lihat Dreamliner kok ada cool, calm, and confident gitu ya. Cool, calm, confident. Calm, Confident. and confident. Ya, jadi cool, calm, confidence. Jadi itu juga semua apa namanya, tim kami, kru kami, kita kasih tahu ke mereka bahwa kita punya nih motto, kita punya sesuatu yang harus dituju. Apa sih? Kita cool aja, ya. Cool tuh nggak sombong, calm gitu ya, nggak usah koar-koar, nggak usah apa, confident. Dan apa namanya, yang paling penting adalah tadi, jadi cool, calm, dan harus percaya diri. Saya nggak yakin kalau kita nggak percaya diri kita bisa delivery sesuatu yang bagus gitu. Makanya semua harus yakin, dari unitnya oke, dari krunya oke, sistemnya oke. Saya yakin sesuai dengan ekspektasi dari customer gitu. Juga ya. Ya ampun. Sangat tercerahkan sekali ya di sini. Jadi kepengen ikut berbisnis gitu. Siap. Pesan atau motivasi untuk anak muda seperti saya gitu, Ya. biar bisa lah settle, survive gitu untuk seperti pandemi kayak seperti ini gitu. Kemudian berkarir yang lebih lagi. Bagaimana sih pesan dan motivasi dari Mas Adi sendiri? Pesannya satu, harus tough ya, harus kuat, benar-benar harus tangguh gitu. Dan yang kedua, tangguh ini harus ada reason. Reasonnya apa? Ada harapan. Harus yakin semua gitu ya bahwa ada harapan. Kalau semua orang ngomongin pandemi, mungkin semua udah lying down.
ya kan. Tapi kita harus yakin dulu bahwa setelah ini pasti ada titik kecerahan lah ya. Tapi kalau di mindset kita udah bilang bahwa pandemi kapan selesai, saya harus lemes, saya harus nyerah, ya nggak akan selesai. Itu yang sama dengan apa yang saya alamin sekarang, Dreamliners. Nah, mungkin dialami oleh PO yang lain juga saat ini. Dampak luar biasa dari COVID-19 gitu ya. Tapi buat teman-teman, sahabat-sahabat muda semua gitu ya, itu intinya jangan mudah menyerah. Yakin bahwa akan ada harapan ya. Jadi begitu ini gagal hari ini, itu memang harus step yang harus dijalani. Kita nggak boleh, benar-benar nggak boleh harus menyerah. Kalau ini ujian ya, COVID ini ujian pilihannya cuma dua. Kita akan akan kolaps atau kita akan sukses luar biasa. Dan saya harus yakin, teman-teman juga harus yakin bahwa pilihan yang kedua kita ambil. Kita harus sukses luar biasa setelah pandemi. Ya, apalagi kalau di wisata siapa sih yang nggak pengen misalnya sekarang udah di rumah, lebih sering di rumah, lebih sering nggak bisa kemana-mana. Insting manusia saya yakin setelah ini itu ya orang butuh wisata, dan disitulah kita akan booming gitu. Tinggal siapa yang sabar ya kan. Orang tough kan ujian di situ. Kalau ujian dengan begini aja terus kita harus nyerah ya kan, kemarin udah kita lari kan. Tapi alhamdulillah saya sampai sekarang saya masih survive karena saya yakin bahwa setelah ini itu akan ada masa depan yang luar biasa. Jadi teman-teman juga gitu ya, teman-teman semua, pesan saya adalah jangan mudah menyerah. Kita selama ini rasakan ya benar-benar ketidaknyamanan dan segala macam, tapi saya yakin sebentar lagi juga sudah oke, kita akan berjalan bareng dengan penuh senyum gitu. Asik, penuh senyum. Iya. Jadi harus ada kemauan, keyakinan terutama ya. Keyakinan bahwa ke depan akan lebih baik. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah gitu. Iya. Nah, untuk arti mania sendiri, untuk Mas Adi apa sih? Berarti banget. Gitu, ya. Iya, berarti banget. Itu kalau saya ibaratnya mania itu adalah pendorong bagi kami untuk bisa lebih baik lagi. Gitu. Karena mereka tulus. Mereka itu kalau misalnya kurang bagus, mereka akan bilang kurang bagus. Kalau bagus, mereka akan apresiasi, dan semua itu bisa jadi motivasi. Jadi mania bagi saya adalah benar-benar spirit ya, pendorong bagi kami untuk berbuat lebih baik. Itu arti mania untuk Mas Adi. Iya, betul. Sangat-sangat luar biasa sekali. Untuk yang terakhir, harapan kedepannya, apakah nanti tiba-tiba ada rilis AKP gitu mungkin, atau bagaimana? Tidak ada yang tahu untuk kedepannya gitu kan Mas Adi ya. Harapan ke depan semuanya kan, kalau berharap boleh lah ya. Berharap boleh. Ya, COVID segera hilang gitu. Amin. COVID segera hilang supaya semuanya kembali normal. Ekonomi jalan, pariwisata terutama, supaya kita bisa benar-benar menikmati hidup ya. Menikmati hidup dengan apa? Salah satunya dengan wisata, menikmati keindahan dunia gitu. Sekarang udah bener sayang gitu loh. Indonesia ini indah. Cuman kita mau menikmatinya lagi dibatesin nih. Suruh puasa dulu gitu kan. Nah, COVID-nya hilang, harapan saya setelah itu ayo kita berkarya, kembali lagi ke jalur masing-masing, terutama Dreamliner ya. Kita akan tetap konsisten untuk mengembangkan pariwisata Indonesia. Ya, kita akan support di transportasi di bus pariwisata Indonesia. Sampai sekarang kami belum kepikiran untuk akap. Ya, karena tadi dari awal mimpi kami adalah Dreamliner ini kita akan membesarkan wisata ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong sektor transportasi ini kan ada umum, ada wisata. Nah, saya konsisten dengan bagaimana wisata Indonesia itu berkembang, bagaimana wisata Indonesia itu maju. Saya akan lebih fokus pariwisata. Iya, pariwisata ini berkembang. Nanti kalau COVID sudah selesai, kita ya mudah-mudahan ya, doanya teman-teman, kita akan rilis unit lagi gitu ya. Karena memang masih ada tuh di Adiputro masih ada gitu kan. Jadi harapannya tadi begitu COVID sudah selesai kita bisa rilis itu. Tujuannya cuma satu, yaitu pariwisata Indonesia. Yang ke pending akan segera realisasi. Betul. Iya nih, clue rilisnya kapan nih? Supaya kita bisa Iya.
Kalau yang itu pertanyaannya jawabannya cuma satu yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena ini benar-benar depend on COVID, saya bilang. Pandemi kapan selesai? Iya, Kalau betul. Pandemi selesai udah lah. Pak Presiden pun nggak sejawab rasanya. Iya, jadi itu nanti. Ya mudah-mudahan as soon as ya, as soon as possible kita bisa kembali normal, kita bisa rilis baru lagi untuk support pariwisata Indonesia. Yang terpenting untuk saat ini adalah menjaga imun gitu ya, kata Betul. Mas Adi. Menjaga imun, benar-benar. Menjaga imun. Dengan piknik ya. Dengan piknik jangan lupa. Iya, menjaga imun dengan Pikniknya piknik. dengan Dreamliner. Ya, Nah. Dreamliner. Pesan Gitu ya. sponsor ya. Pesan sponsor tersirat gitu ya guys. Iya, gitu. Nah itu tadi obrolan kita bareng dengan Mas Adi ya, owner dari PO Dreamliner. Tunggu episode-episode selanjutnya dengan PO selanjutnya yang lebih bagus lagi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa tonton terus Trends ID. Salam sehat, seduluran, salawase. Dan jangan lupa untuk add ya di ID Dreamliner Bus. Dreamliner Bus. Dan jangan lupa add Instagramnya Trends ID juga, Trends ID _24. Dreamliner? Dreamliner cool, calm, confident. Iya. Sampai Dadah. jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.